Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Fadila Ramadan, mahasiswa dari Perbankan Syaraf Utama. Sini sih kembali saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang investasi keuangan dan moneter. Yang dimana mata kuliah ini mata kuliah ekonomi ekonomi keuangan dan moneter. Investasi adalah tindakan menempatkan dana atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan atau pertumbuhan nilai di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau meningkatkan nilai aset dengan risiko yang terukur. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam pembelian aset seperti saham, obligasi, properti, atau komoditas, dan dilakukan baik oleh individu maupun institusi. Tujuan dari investasi ini ada yang pertama yaitu berbagai tujuan yang dapat dicapai melalui investasi. Investasi bukan hanya tentang memperoleh keuntungan, tetapi juga tentang mencapai tujuan keuangan. Yang kedua, tujuan spesifik. Nah, investasi untuk dana pensiun dan juga dana pendidikan anak. Beberapa tujuan investasi bersifat spesifik dan seringkali menjadi prioritas dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Ketiga, mengidentifikasikan tujuan keuangan pribadi dan menyelaraskannya dengan profil risiko. Ada beberapa jenis investasi. Yang pertama yaitu investasi kekayaan real. Contohnya ini ada pada tanah, gedung, dan bangunan. Kedua, investasi kekayaan pribadi. Contohnya itu yaitu emas, berlian, dan juga barang antik. Yang ketiga, investasi keuangan. Contohnya seperti deposito, saham, dan obligasi. Dan yang keempat, investasi komoditas. Contohnya ini yaitu kopi, kelapa, dan kelapa sawit. Selanjutnya ada pengertian keuangan. Di dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar ataupun medium of change. Ini adalah fungsi utama dari uang dan fungsi utama ini diturunkan juga fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai standard of value ataupun pembakuan nilai, story of value, penyimpanan kekayaan, unit of account, satuan perhitungan, dan standard of deferred payment ataupun pembakuan pembayaran yang tangguh. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Tugas Departemen Keuangan dalam suatu perusahaan yang diwakili oleh manajer keuangan salah berat. Pencapaian tujuan perusahaan lebih banyak dibebankan kepada manajer keuangan dalam rangka mencari dan mengelola dana yang ada. Tujuan manajemen keuangan yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan, yang kedua pengawasan, yang ketiga menjaga arus kas perusahaan, yang keempat mengurangi risiko, yang kelima pengembalian dana pemegang saham. Fungsi manajemen keuangan ini, fungsi manajemen keuangan. Menurut Kons pada tahun 1950, dia mengungkapkan pendapatnya tentang fungsi manajemen ini. Yang pertama yaitu perencanaan, ataupun planning. Yang kedua, pengorganisasian ataupun organizing. Ketiga, pengisian staff ataupun staffing. Keempat, pemimpinan, leading, dan juga pengendalian ataupun controlling. Itu tugas pokok manajemen keuangan ini adalah untuk tugas pokok manajemen keuangan adalah ditinjau dari sudut manajemen keuangan menjadi tugas manajer keuangan. Tugasnya antara lain adalah perolehan dana dengan biaya murah, penggunaan dana efektif dan efisien, analisis laporan keuangan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Selanjutnya, pengertian moneter.
Kebijakan moneter ialah suatu bentuk pengendalian dan pengarahan dalam kegiatan perekonomian makro ke kondisi atau situasi yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter yang pertama yaitu moneter ekspansif dan moneter kontraktif. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter ekspansif ialah bentuk kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar dan tindakan yang dilakukan pada saat munculnya kont- kontraksional GOP. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif ialah bentuk kebijakan dalam mengurai jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif ini lawan dari kebijakan moneter ekspansif. Ada beberapa instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka, yang kedua fasilitas diskonto ataupun diskon rate, yang ketiga rasio cadangan wajib, yang keempat imbauan moral. Tujuan dari kebijakan moneter ini di dalam ekonomi Islam adalah untuk mempertahankan konsep nilai dikarenakan nilai rupiah berfluktuasi fluktuasi terhadap mata uang negara lain. Untuk meraih kestabilan pada praktik keuangan, peran menstabilkan nilai tukar sangat penting. Oleh karena itu, Bank Sentral menempuh kebijakan untuk menjaga kondisi stabil agar nilai tukar sesuai dengan nilai dasarnya. Target dari kebijakan moneter ini adalah sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Target akhir tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya, serta juga tidak sama dari waktu ke waktu. Target target kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Baik, saja materi yang dapat saya sampaikan. Kalau yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.